tantangannya untuk itu perkembangan global itu juga akan berpengaruh terhadap sektor migas di Indonesia otomatis gitu. Ketika harga minyak global turun, harga ICP kita juga drop gitu. Sempat di April itu berada di posisi 20 US dollar per barel gitu. Cuman sekarang membaik gitu, sudah berada di angka 40,4 USD per barrel gitu. Nah, untuk gas sendiri, ketika kita berbicara gas, benar benar apa yang disampaikan oleh Pak Satya tadi, bahwa permintaan terhadap gas sendiri juga menurun. Kita tahu kan bahwa permintaan terhadap listrik, konsumsi listrik sendiri untuk komersial dan industri terutama itu turun 7% sendiri gitu kan. Jadi ini jelas akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi investasi migas di tanah air gitu. Apalagi kita juga harus melihat bahwa selain dari supply and demand, kemudian tensi geopolitik, juga kebijakan dari pemerintah ini akan seperti apa sih, itu juga nanti akan mempengaruhi dari seberapa banyak sih investor itu akan menanamkan modalnya ke Indonesia. Kurang lebih seperti kebijakan dari pemerintah akan seperti apa? Pak Satya, tanggapan Anda Pak, ini kalau kita berbicara mengenai sebenarnya perencanaan lifting migas yang efektif sehingga bisa membuat atraktif, investasinya bisa kembali pulih lagi ke sektor migas Indonesia, apa saja yang perlu kita persiapkan bersama Pak Satya? Ya, tentunya kita tetap harus mengattract investasi ya, karena apapun juga penggerak daripada industri minyak dan gas bumi itu mayoritas itu adalah dari investasi yang diberikan oleh para K3S. Dalam hari ini kepesertaan daripada pemerintah itu melalui bagi hasil yang ada di dalam konsep daripada production sharing contract, dan juga melalui BUMN kita, dalam hal ini Pertamina ya. Nah, sehingga kunci utamanya adalah bagaimana investasi tetap jalan ya, semaksimal mungkin kita usahakan, walaupun kita mengetahui adanya social distancing yang juga mengurangi supply dan juga demand ya tentunya. Nah, kebijakan-kebijakan seperti misalkan adanya one stop service atau one door service policy ODSP yang digagas oleh SKK Migas itu satu kebijakan yang cukup baik, dan pemerintah juga merencanakan mengimplementasikan konsep satu pintu di tingkat kementerian. Itu juga merupakan jawaban daripada pemerintah di dalam rangka untuk mempermudah birokrasi, ya, membuat suatu proses daripada perizinan itu menjadi lebih mudah dan lebih simpel. Yang kedua juga bagaimana pemerintah mencoba semaksimal mungkin untuk merubah paradigma bahwasanya migas bukan lagi sebagai komoditas tetapi sebagai engine of growth ya, jadi sebagai motor untuk pergerakan daripada pembangunan. Jadi seperti diketahui bahwa kebijakan daripada Kementerian SDM kemarin menurunkan harga minyak gas $6 per MMBTU, itu juga dalam rangka merangsang supaya industri tumbuh. Jadi ada satu appetite yang diberikan oleh pemerintah untuk menumbuhkan industri di Indonesia.